besar dan kecil, dibagi lagi ada 3. Dari 7 itu dibagi 3. Yang hari raya besar, hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, Syafuot, dan hari raya Sukot. Saudara, hari ini saya mau mereview semua apa yang pernah kita pelajari ya. Saya berharap semua kita bisa menangkap sesuatu, saudara. Karena ini penting dan tidak lagi kita bertanya-tanya, ini gimana praktisnya dan sebagainya. Ya ini praktisnya ini. Saudara perhatikan baik-baik ya. Saya yakin saudara kalau bisa menangkap sesuatu, maka saudara sungguh-sungguh akan dibawa ke level yang berikutnya. Menangkap firman Tuhan itu menjadikan saudara sukacita. Ya, kita sudah melewati Rosh Hashanah yang kita rayakan tanggal 13 September. Kemudian tanggal 23 September, beberapa hari yang lalu, kita merayakan Hari Raya Yom Kippur. Jadi dari Rosh Hashanah ke Yom Kippur, ini adalah bagian daripada Hari Raya Sukot. Bagian daripada Hari Raya Sukot. Jadi dari Rosh Hashanah ke Yom Kippur, itu adalah bagian dari Hari Raya Sukot. Nah, saudara, ini tertulis di dalam Imamat pasal 23, ayat mulai 23 sampai 36. Jadi kalau kita perhatikan ya, kita baca dulu ayat-ayat ini. Bapa Yahweh berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai. Serunai itu nafiri, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10, tanggal 23 sampai 25 ini berarti itu hari raya Rosh Hashanah, saudara. Ini hal yang Tuhan sendiri perintahkan ya. Tuhan sendiri yang berfirman tanggal 1 bulan ke-7 itu bulan Tisre di bulan kalender Yahudi. Kemudian ayat 26 Tuhan berfirman lagi kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu, tadi tanggal 1, sekarang tanggal ke-10, ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh. Nah ini Yom Kippur, saudara, hari raya Yom Kippur. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Yahweh Elohimmu. Karena setiap orang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Itu harus menjadi suatu sabat hari perhentian penuh bagimu dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, jadi kalau kita lakukan kemarin mulai tanggal 22 September ya, tanggal 23-nya itu hari raya Yom Kippurnya. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Tuhan Yahweh berfirman kepada Musa, ayat 33, jadi ayat itu tadi adalah hari raya Yom Kippur. Sekarang Tuhan berfirman lagi kepada Musa. Ayat 34, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, ada hari raya pondok daun bagi Tuhan Yahweh 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan Yahweh, dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan Yahweh. Itulah hari raya perkumpulan, janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Jadi di sini saudara rangkaian daripada hari raya Pondok Daun atau hari raya Sukot. Mulai tanggal 1 bulan ke-7
itu hari raya Rosh Hashanah. Kita sudah merayakan kapan itu karena jatuh di kalender internasional itu tanggal 13. Kemudian tanggal 23 itu hari raya Yom Kippur. Tanggal 28 nanti adalah hari pertama Sukkot. Kita mulai dengan rally doa dan puasa. Seminggu kita akan lakukan itu dan puncaknya tanggal 4 nanti. Saudara, ada beberapa pandangan karena kita kok dasarnya perjanjian lama ya. Kita sudah tekankan betul bahwa pada saat Tuhan Yesus berkata, pada saat Tuhan Yesus berfirman, Tuhan Yesus pelayanan, itu perjanjian baru belum ditulis. Dan semua perkataan-perkataannya itu berdasarkan perjanjian lama atau yang disebut tanah. Kita tidak kembali ke sini untuk secara lahirianya mengikutinya. Saudara perhatikan baik-baik, ini saya mau berusaha mereview untuk membawa jalan pikiran kita itu, fokusnya itu ke Tuhan Yesus. Ya, supaya kita betul-betul bisa memahami. Ini dasar-dasarnya. Saudara dan saya belajar perjanjian lama supaya kita semakin yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Satu-satunya jalan menuju kepada Bapa Yahweh. Kita belajar perjanjian lama yang menubuatkan tentang Tuhan Yesus supaya saudara dan saya imannya itu semakin kuat, semakin mantap. Bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat. Itu loh maksudnya. Karena semua sudah digenapi di dalam pribadi Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan ya, dari Rosh Hashanah ke Yom Kippur, ini nama-nama mungkin asing. Kalau mungkin asing ya oke lah. Tapi jangan kita menolak dulu. Perhatikan baik-baik. Ini kalender-kalender hari rayanya, saudara. Jadi tadi itu di sini, hari raya peniupan Nafiri, Rosh Hashanah ya, tanggal 1-nya, tanggal 10 itu hari raya pendamaian, kemudian tanggal 15-nya Sukkot, dalam bahasa Inggrisnya itu Booth atau Tabernacles bahasa Inggrisnya. Seringkali orang nyebut tabernakel, seringkali orang nyebut pondok daun, tapi nggak ngerti. Pada saat kita ngomong Sukkot, kok kembali perjanjian lama? Nggak ngerti namanya, sama itu artinya. Sukkot itu bahasa Ibrani, Tabernacles itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya diterjemahkan pondok daun. Ada yang nerjemahkan kemah suci. Itu sama, saudara. Nah di sini, ini 3 hari raya besar, hari raya Sukkot. Ini hari raya yang pertama itu hari raya Pesah ya, hari raya Paskah. Paskah itu dimulai dengan Paskah di sini Pesah, Passover bahasa Inggrisnya. Sekali lagi bukan Easter. Bukan Easter. Saudara jangan bahasa saya, jangan ngisin-ngisini. Kalau saudara masih Happy Easter, wah ketok gak ngerti, ketok tidak menyimak itu. Easter itu dari Dewi kesuburan Yunani, Dewi Aster. Makanya lambangnya itu kelinci dan telur. Jadi jangan ikut-ikutan, ngisin-ngisini nanti. Ya. Passover. Passover itu artinya yang dilewati, lewat. Pada saat ada tanda darah, dilewati. Nah, ini hari raya Paskah. Tanggal 14 itu Paskah, kemudian hari raya roti tidak beragi, tanggal 15-nya, tanggal 17-nya itu hari raya buah sulung. Kemudian ini Pentakos di sini. Dari Passover ke Pentakos itu 50 hari. Dari Pentakos ke Sukkot, ke Yom Kippur, ini ada 120 hari. Nah, ya. Ini kita belajar ini, saudara, supaya kita betul-betul ngerti. Ada maksudnya semua dari Paskah ke
Pentakos itu 50 hari. Kenapa disebut penta? Penta itu 50, Pentakosta. Itu 50 artinya. Nah, dari Pentakos ke Sukot, ke Yom Kippur. Ya, ke Yom Kippur, bukan ke Sukot. Itu ada 120 hari. Juga ada maksudnya. Ada maksudnya semua. Ya, kira-kira di sini. Ini ada bulan Elul, kan mulai awal Elul sampai ini ya. Oke, nanti kita lanjutkan. Ini saya buat supaya lebih jelas. Paskah itu bulan Nisan ya, tanggal 14 itu hari raya Paskahnya. Jadi semua ini 3 hari raya ini disebut hari raya Paskah. Hari raya besarnya itu adalah hari raya Paskah. Kalau dirinci itu besoknya hari raya roti tidak beragi, 3 hari kemudian hari raya buah sulung. Ini digenapi kebangkitan, ini kematian, kebangkitan. Kalau hari raya roti tidak beragi, begitu seseorang ada di dalam Tuhan Yesus, dia bebas dari semua ragi-ragi dosa. Itu yang disebut lahir kembali. Kemudian hari raya kedua yang besar adalah Pentakosta, itu ada 50 hari dari Nisan 17, dari ini ya, kebangkitan. Kemudian bulan ketujuhnya Tishrei itu hari raya peniupan nafiri, hari raya pendamaian, hari raya Sukot atau Tabernakel. Ini 3 hari raya. Nah, kita sekarang mau bicara ini, Saudara. 3 hari raya yang ketiga, Tabernakel atau Sukot. Hari-hari ini kita masih ada di tengah-tengah ini, dari Rosh Hashanah ke Yom Kippur, dan sekarang kita sedang menuju ke Sukot. Nanti tanggal 28 kita mulai. Hari Senin kita ada reli doa dan puasa. Perayaan-perayaan hari raya ini perintah Tuhan untuk diajarkan turun-temurun untuk selama-lamanya. Nah, kita sudah belajar juga tentang ini, Saudara. Jadi itu tadi, ini kita sudah pelajari ya, penggenapannya semua itu untuk Tuhan Yesus, Saudara. Saudara perhatikan, di sini Tuhan Yesus wafat, melahirkan kembali, kemudian bangkit 3 hari kemudian. Di sini Yohanes Pembaptis ngomong, nanti ada seorang yang datang membuka tali kasutnya aja, aku enggak layak, yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kemudian di sini juga kalau kita lihat hari raya peniupan nafiri, hari pendamaian, hari tabernakel. Nanti karena kita masih di sini, kita akan belajar di sini. Tapi semuanya itu penggenapannya di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus. Jadi maksudnya kita belajar ini bukan kita kembali ke perjanjian lama. Kita belajar yang ada ditulis di dalam perjanjian lama yang merupakan satu nubuatan tentang Tuhan Yesus. Kita dibukakan misalnya ya dari 50 hari dari Paskah ke Pentakosta, dari Pentakosta ke Sukot, ke Yom Kippur, itu ada 120 hari. Dulu kan kita enggak ngerti. Tapi setelah kita ngerti, oh maksudnya gitu. Sekarang kita mantap, Tuhan Yesus itu betul-betul dari Bapa yang diutus untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya. Saudara dan saya termasuk orang-orang yang percaya jadi diselamatkan supaya kita semakin betul-betul mengenal Dia, semakin mempercayai Dia. Gitu, Saudara. Semakin kenal, kita itu enggak gampang digoyahkan. Saudara, saya ukur dengan diri saya sendiri. Kalau dulu ya kenal-kenal gitu aja didoktrinasi. Ternyata doktrinnya banyak yang keliru. Bagaimana kalau kita misalnya didoktrinasi, kemudian setelah kita belajar sendiri gini-gini, wih banyak kelirunya. Terus gimana? Kita mau balik arah atau enggak percaya? Enggak mungkin kan? Justru kita harus belajar yang benar. Belajar yang benarnya bagaimana? Nah untuk belajar yang benar itu ya hari-hari ini kita bisa ngelihat sesuatu. Oh ternyata kayak gini. Kenapa saya bilang ternyata yang didoktrinasi itu keliru?
Ada banyak saudara, misalnya tidak ada lagi tuduhan bagi mereka yang ada di dalam Tuhan Yesus. Loh, ayatnya, kalimatnya dipotong sebagian. Roma pasal 8 ayat 1. Padahal itu ada sambungannya. Bagi mereka yang tidak menuruti keinginan roh, keinginan daging, tapi menuruti keinginan roh. Tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi hal-hal yang mendakwa kita. Bagi mereka yang menuruti keinginan roh. Jadi kalau yang menuruti keinginan daging, yang masih menuruti keinginan daging, ya terus didakwa terus, dituduh terus, masihan saudara. Itu loh pengertiannya. Nah dulu, wah kita sudah bebas merdeka. Kita hidup di zaman kasih karunia. Kita tidak lagi hidup di bawah Taurat. Loh, kadang-kadang saya ini dari dulu saya bingung. Tidak lagi hidup di bawah Taurat. Taurat seolah-olah dihapus, tidak dipakai lagi. Tapi kok kita masih baca perjanjian lama, bahas-bahas. Saya bingung sampean saudara. Ternyata perkataan Tuhan Yesus yang bisa dipercaya. Aku datang tidak menghapus satu iota pun. Satu yot pun ditulis, ada yang terjemahkan 1 titik, 1 koma. Itu yot dalam bahasa Ibrani, yot. Ya boleh dikatakan titik atau koma, itu huruf yang terkecil, katakanlah. Jadi yang terkecil sekalipun tidak dihapus, tidak dihilangkan. Udah percaya saja Tuhan Yesus bilang gitu. Kok ada aja yang bilang katanya kita sudah tidak lagi hidup menurut Taurat. Nah itu kebingungan dulu sudah terjawab semua. Nah sekarang kita ngelihat Tesufa, kita sudah belajar ini. Kita akan belajar, saudara, karena hari-hari ini adalah masih dalam rangkaian Sukot, jadi di sini kita. Rosh Hashanah itu 1 Tisre. Tanggal 10-nya itu Yom Kippur, kemudian tanggal 15-nya itu Sukot. Pindah tahunnya dari 5775 ke 5776. Hari Raya Rosh Hashanah, kalau bukan waktu Yobel, itu tidak ada peniupan nafiri. Tapi kalau pergantian tahun ini, tahun Yobel, ada peniupan nafiri. Itu ada di Imamat 25. Makanya banyak yang memperkirakan kedatangan Tuhan di sini, pengangkatan, kedatangannya di sini. Nah, saudara, apa Tesufa? Tesufa itu artinya berbalik. Artinya itu kita memakai kesempatan untuk berbalik menuju pertobatan. Jadi bertobat, kata bertobat seringkali saya katakan itu kan berbalik arah, yaitu. Bukan berbalik untuk kita merebut kekayaan bangsa-bangsa, terus kaya raya jadi limpah harta, terus ini terus jadi apa gitu loh. Kadang-kadang penafsirannya bukan berbalik dari dosa. Karena ini ada kesempatannya selama 40 hari. Ya ini Tesufa, mulai 1 Elul sampai 10 Tisre. Nanti kita lihat ya relevansinya. Ini kesempatan sebelum hari raya pendamaian. Nah, ada di 10 hari setelah hari raya Rosh Hashanah, ini ada satu statement untuk kita melakukan Tesufa, Tefila, dan Sedaka. Nah, ini kita sudah lihat kan kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar. Saya cuma ngulang-ngulangi, saudara. Tapi saya mau membawa untuk kita bisa semakin mengerti bahwa semuanya itu penggenapannya ada di Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengenal Dia. Jadi apa yang dilakukan di masa-masa pendamaian ini? Tesufa, Tefila, Sedaka.
Apa tesufa? Tesufa artinya berbalik, tetapi lebih tepat diartikan pertobatan dari semua dosa. Tefila artinya melekat atau persekutuan yang lebih tepat diartikan berdoa kepada Tuhan. Jadi persekutuan yang karib, bergaul karib, itu loh, melekat sama Tuhan, terus melekat. Karena apa? Ini kesempatan yang Tuhan berikan. Ini rame-rame dikerjakan oleh orang-orang Yahudi, saudara. Sedekah artinya kasih atau kemurahan hati yang lebih ditekankan pada memberi, berbagi kepada mereka yang layak menerima. Supaya, jadi sebelum pendamaian, hari raya pendamaian Yom Kippur, ini yang mereka lakukan. Nah, pada saat kita itu percaya Tuhan Yesua, di mana Tuhan Yesus menghapus semua dosa, menghapus korban-korban secara lahiriah melalui darah binatang, digantikan dengan darahnya sendiri. Jadi setiap saat ini bisa kita lakukan, saudara. Kehidupan iman Kristen yang betul sebetulnya 3 hal ini. Saudara. Di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita harus betul-betul berbalik dari segala dosa-dosa kita. Begitu ada di pikiran hati kita, datang kepada Tuhan Yesus. Tidak perlu lagi bawa domba, jantan. Kalau dulu ya, selalu orang berdosa, dia mau mengadakan pendamaian, penebusan dosa, dia harus membawa binatang, dibawa kepada imam. Nah, kita sudah tidak perlu melakukan ritual-ritual seperti itu, karena sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus melakukan, mengorbankan dirinya, mati buat saudara dan saya, tapi dia pada hari ketiga bangkit, karena dia adalah Tuhan. Nah, saudara dan saya yang percaya, untuk supaya kita itu hidup berdamai terus dengan Tuhan, ini yang harus kita lakukan, saudara. Untuk kita bisa terus bergaul karib dengan Tuhan, tefila, terus cedaka itu dengan murah hati, kita betul-betul bisa berbagi kepada mereka yang perlu, memberi kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang perlu, bukan cuma memberi harta bagian kita, tapi juga mungkin memberikan ilmu kita, berbagi apa yang bisa kita bagikan kepada mereka yang memerlukan. Semua ini harus diwujudkan di dalam diri orang-orang percaya seharusnya, yang percaya Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur, misalnya di sini ada rumah singgah. Rumah singgah itu bukan cuma berbagi kepada orang-orang miskin, tapi saudara-saudara kita yang mengajar jadi guru itu berbagi ilmu. Makanya pada saat mereka berbagi ilmu, mereka diberi beasiswa untuk kuliah. Berapa di antara pengajar-pengajar kita yang sudah lulus S2? Dulunya mau sekolah S1 nggak bisa, sekarang udah S2. Ada bahkan yang bayar sendiri sekolah S2. Nah ini loh saudara, maksudnya berbagi, bergaul karib. Kenapa kita ditekankan hubungan pribadi dengan Tuhan. Bangun hubungan pribadi. Saat teduh saudara harus dijaga. Jangan jadi orang Kristen itu orang Kristen yang Kristen pada umumnya, Kristen tanpa pertobatan, tanpa tesufa itu. Kristen KTP itu Kristen tanpa pertobatan. Kristen tanpa tesufa itu. Saudara, ini seharusnya kehidupan orang percaya itu kayak gitu. Melekat sama Tuhan, rajin berdoa. Berdoanya bukan doa-doa biasa, tapi yang bergaul dengan Tuhan. Hidupnya itu dari hari ke hari melekat, artinya melekat itu tefila. Terus juga murah hati, berbagi, kesempatan selalu diberikan kepada kita. Saudara, saya tadi kemarin berangkat ke Kudus ya, ke Kudus balik tadi pagi sudah balik, siang nyampe di sini. Sepanjang perjalanan saya banyak merenung.
sampai di Kudus, selalu setiap jalan-jalan karena kami sempat muter-muter cari alamat, itu yang saya lihat itu selalu gereja. Gereja di Kudus gede-gede, wih gereja, gereja lah, gereja. Tiap berapa ratus meter gereja. Saudara, tapi gerejanya itu tutupan, sepi, pagernya aja tutup. Kalau di sini pagar di jembatan itu, depan itu, ya 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan 30 hari, buka terus itu, setahun 365 hari, buka terus, enggak pernah tutup. Saudara. Setiap hari rame di sini, 24 jam. Sampai tengah malam masih ada aja orang di sini. Karena ada doa estafet. Seharusnya seperti itu, saudara. Nah, saya melihat dengan kita melakukan hal-hal seperti ini, ya sampai hari-hari ini, Tuhan itu masih berkasih karunia itu. Setiap kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan itu, tadi ngobrol-ngobrol di mobil itu. Loh ini nanti butuhnya ini. Oh iya nanti, kan kita diberi roti. Iya ya, roti kalau di kota kecil ini pasti harganya juga murah. Di sini pun kalau belum masuk mall kan murah, saudara. Nah waktu nanti Sukot kita masuk mall, rotinya harus beli dari sana, saudara. Kemarin sudah nutup, bayar, harus dilunasi sebelumnya. 40 juta untuk beli roti tok. Itu sudah didiskon 20%. Bahkan ada yang bilang, yang tadi satu mobil sama saya, 40 juta dibeli roti. Lah iyalah, memang begitu. Tapi dalam hati saya, apa artinya sih seperti itu? Tuhan itu mencukupkan setiap apa yang kita butuhkan, saudara. Kita akan membuktikan, dialah Yahweh Jireh yang akan menyediakan setiap apa yang kita perlukan. Nah, dari perjalanan kita percaya sampai hari ini, kita tidak pernah dibiarkan kekurangan. Nah, beberapa yang kita tahu, terutama yang saya tahu ya, ada kadang-kadang kalau udah nyebut gereja itu selalu kok rasanya tidak ada kaitannya dengan kemurahan hati, dengan memberi. Nodong terus supaya orang memberi, tapi dari gerejanya sendiri kok enggak berbagi-bagi gitu. Hitung-hitungan aja. Mungkin hamba Tuhannya hamba Tuhan bilangan, jadi hitung-hitungan terus. Kalau di sini hamba Tuhannya jadi-jadian, hamba Tuhan kejadian. Ya kadang-kadang saya berpikir begini, ya memang kas kita itu cuma lewat saja. Sampai hari ini kebutuhan untuk Sukot tanggal 9 dan tanggal 4, kira-kira 300 juta lebih, masih belum ada 100 juta. Loh gimana nanti lah rotinya wis dilunasi, ya wis. Nggak tahu persis nanti apa yang perlu dilunasi kan lunas. Dijalani lunas. Selesai tanggal 9 noleh, lunas semua. Itu biasanya Tuhan. Oh bangun ini dulu 7 juta uang panitia. Bangun, pondasi mulai 73 juta. Wih, berapa lama selesainya? 10 sampai 14 hari. Ya wis, teken kontraknya. Speaker ini sudah, itu saya yang neken. Kalau ngurukan dan lain-lainnya rata-rata bukan saya yang neken. Saya cuma bilang, wis teken naik. Loh ini uangnya panitia, wis teken naik. Panitianya bingung. Yang ini waktu saya neken di Jakarta, 700 juta waktu itu. Saya tahu kondisi keuangannya. Cuman ada 250 atau berapa waktu. Hari Jumat. Saya sempat hubungi bendara kami, 250 juta kira. Ya wis lah, itu dibagi 3. Begitu kontrak ditandatangani, 40% dibayar. Terus barang dikirim, 40% lagi.
Begitu dicoba, dikirim, langsung dipasangkan, dicoba, bunyi, sisanya 20%. Minggu persembahan masuk, ada masuk 150 kalau nggak salah, 150 berapa. Senin transfer, orangnya percaya, ngomong Senin ditransfer, belum ditelepon, sudah ditransfer. Begitu juga barang dikirim, 40% lagi, uang enggak ada. Begitu barang, Pak itu nanti besok, ini kami sudah kirim, paling enggak 2-3 hari nyampe. Oke. Begitu barang dikirim, ya ada itu uangnya. Makanya saya sering kali bilang, kita ini pas-pasan, pas butuh, pas ada, itu istilahnya saudara. Bukan pas-pasan itu ngirit semua terus apa, enggak, yang perlu dibayar ya dibayar, butuh berapa ya Tuhan beri berapa. Sampai hari ini Tuhan cukupkan sedemikian rupa. Ya, kemarin waktu nutup rumah Gadara 750 juta, orangnya nyari-nyari kita, oke, kita begitu deal harga 750 juta, dia minta dibayar. Berapa pembayaran, lupa saya berapa. Pokoknya itu hari apa, Minggu saya umumkan, Minggu siang sudah ada yang nutup, Senin bayar. Kadang-kadang seperti itu. Makanya kita harus belajar untuk memberi. Firman Tuhan berkata, siapa yang mau menerima dia harus memberi. Siapa yang mau diberkati dia harus memberkati. Nah ini ternyata saudara, cedaka. Nah, kalau saudara dan saya lakukan ini, saya yakin saudara. Jadi setiap kita yang percaya Tuhan Yesus sekarang ini ya, kita harus memiliki 3 hal ini. Nah ini kemarin yang skema yang ditampilkan oleh Ivan ya. Ada waktu Musa menerima loh batu, ini kan 40 hari pertama Musa turun, sampai dibanting itu loh batunya saudara, pecah. Karena melihat bangsa Israel dipimpin oleh Imam Harun nyembah lembu emas. Kemudian selama 40 hari baru naik berikutnya, 40 hari berikutnya, ini yang diberi suruh bawa sendiri loh batu, terus Tuhan nulis, dibawa turun. Nah ini persis hari raya Yom Kippur. Ini tanggal-tanggalnya, ini kan peristiwa kutuk, peristiwa kemalangan di sini ya. Yang ini pas kejadian-kejadian yang di sini. Nah 40 hari yang ketiga ini saudara, ini yang ingin saya bagikan kepada saudara. Musa ke Tuhan Yesus. Jadi di sini Musa menerima Torah dan dibawa kepada bangsa Israel. Di sini saudara, kalau kita perhatikan firman yang hidup, ya Yohanes 1:14 itu, firman itu sudah menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus sebagai putra tunggal Bapa. Diberikan firman itu. Nah, saudara, kita pernah belajar sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, Tuhan Yesus harus dicobai di padang gurun. Begitu baptisan, langsung dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun dan berpuasa 40 hari, 40 malam. Tuhan Yesus mulai pelayanannya umur 30. Kelahirannya di bulan Sukot. Berarti saat Tuhan mau memulai pelayanannya itu di usia 30, itu berarti di seputar Sukot kan? 30 tahun cuman. Jadi 30 tahun yang lalu, sekarang Tuhan Yesus mulai pelayanannya. Saudara, 40 hari puasa itu ada maksudnya. Tuhan Yesus harus menggenapi 40 hari.
Kenapa kok nggak disuruh puasa 3 hari 3 malam? Kenapa kok nggak disuruh puasa 7 hari? 40 hari. Relevansinya waktu Musa membawa Taurat turun, dia harus 40 hari berpuasa, tidak makan, tidak minum di Gunung Sinai. Persis di Yom Kippurnya turun, dibawa Taurat itu. Sama kan 30 tahun, berarti 30 tahun yang lalu kelahirannya digenapi di bulan Sukot. Ini nanti saya akan jelaskan di Hari Raya Sukot. Setiap Hari Raya Sukot kita bicara tentang ini. Berarti bukan 25 Desember. Kita pernah belajar ini juga, perjanjian dari Abraham sampai Tuhan Yesua. Abraham menerima perjanjian sampai kepada Tuhan Yesua. Siapa yang percaya Tuhan Yesua, janji-janji kepada Abraham itu akan diterima. Nah, waktu Abraham ke Torah, di mana diterima oleh Musa, ini ada selang waktu. Ya. Saudara, kalau kita perhatikan, kita sudah pernah belajar ini, dari Abraham ke Tuhan Yesua melewati Torah. Ya. Torah menjadi manusia dalam pribadi Tuhan Yesua. Nah, skemanya, saya nggak ambil di sini. Skema perjanjian baru dan perjanjian lama, saudara kan tahu kan? Perjanjian lama, Torah, dan kitab para nabi, kemudian berhenti di Yohanes Pembaptis, berwujud manusia di dalam Tuhan Yesua, kemudian Tuhan Yesua naik ke surga, diganti seorang penolong yang lain yaitu Roh Kudus, di mana Roh Kudus ini berperan untuk menuliskan Torah itu di dalam hati manusia, yang tadinya di loh batu, sekarang di loh hati manusia. Itu yang perjanjian baru. Saudara dan saya sekarang ini seharusnya menyimpan Torah di hati kita. Bukan, sekali lagi, bukan ritual-ritualnya yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesua, yaitu kita fokusnya ke Tuhan Yesua. Kayak bawa darah binatang, itu sudah diganti oleh darah Tuhan Yesua. Tidak perlu lagi. Dulu saya juga nangkap waktu di tanah perjanjian dinubuatkan nanti, ya kan ada sampai pembinasa keji itu menguasai bait suci dan sebagainya. Bait suci di Yerusalem selalu menjadi tempat huru-hara di sana, perebutan antara beberapa ini dari orang-orang Yahudi dan juga dari orang-orang Palestina, ya, dari seberang. Terus mereka mengira bahwa itu pembangunan bait suci nanti sampai dikuasai oleh pembinasa keji. Dulu saya tidak ngerti, saudara. Saya sempat datang, lihat pakaian imamnya, lihat beberapa peralatan yang sudah ada, lihat lembu merahnya. Baru-baru setelah ngerti, loh, kalau kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesua, ngapain kita kembali lagi ngumpulkan binatangnya, pakaian imamnya, peralatannya, nanti akan dipersembahkan lagi persembahan darah binatang di bait suci yang akan dibangun. Buat apa? Oh, ternyata nanti yang melakukan itu adalah anti Hamasiyah, anti Kris. Oh, baru ngerti saya sekarang. Sejak itu saya nggak tertarik lagi. Ngapain? Itu bait suci akan dibangun memang. Dikembalikan semua nanti peralatan-peralatannya. Lembu merah yang dipersembahkan dan sebagainya. Tapi yang melakukan itu berarti kan tidak mengakui lagi darah Tuhan Yesus. Berarti di sini adalah anti Tuhan Yesus, anti Krisnya. Baru saya ngerti,
Oh iya ternyata antikris itu. Konsep dunia dengan konsep Tuhan itu ternyata bedanya seperti langit dan bumi. Kalau paradigma kita itu hanya kepada paradigma dunia, yang besar, yang mayoritas, yang terkenal, yang ini, itu pasti yang benar. Ternyata enggak. Kalau kita belajar firman Tuhan ya. Firman Tuhan berkata, jalan ke surga itu sempit, pintunya sesak, dan sedikit orang yang masuk. Dari 7 gereja di Wahyu, gereja mana yang diperkenan oleh Tuhan? Philadelphia. Tahu gereja Philadelphia itu sebesar apa? Mungkin sebesar panggung ini loh kalau persegi 4. Tidak lebih dari ini. Kecil. Makanya dikatakan kecil. Meskipun kekuatanmu tidak seberapa, meskipun kekuatanmu itu kecil, itu yang diberikan firman untuk jemaat di Philadelphia. Saudara, ternyata konsep Tuhan dengan konsep dunia itu beda. Kita harus ubah paradigma kita. Jangan paradigma kita ini paradigma dunia. Oh yang besar itu yang betul, yang kuat itu betul, yang terkenal itu betul, yang mayoritas itu betul. Belum tentu. Bukan itu. Konsep Tuhan justru lain. Makanya Tuhan Yesus pun datang, bukan datang sebagai anak raja yang lahir di kerajaan. Lahirnya di kandang. Kandang ini penggenapan kata Sukot. Sukot itu artinya booth, tenda, kemah, kandang. Sudah dinubuatkan. Lahirnya di kandang. Karena tidak ada tempat penginapan lagi yang ada di kandang. Kan sepertinya melas kan. Tapi sebetulnya itu menggenapi nubuatan. Anak seorang tukang kayu. Makanya selama hidupnya sampai orang merendahkan. Tahu pada saat Tuhan Yesus berdiri di sinagog membacakan firman Tuhan, ahli-ahli Taurat itu pada melongo semua dan semua orang yang dengar pada melongo. Siapa dia ini? Dia ini kan anaknya Yusuf si tukang kayu. Dari mana dia belajar? Loh, bayangin. Berarti sebelumnya kan, siapa sih kamu ini? Orang enggak terpelajar aja kok. Nah, biasanya kita kan gitu. Hati-hati kalau ngomong, saudara. Makanya jangan suka ngenyek-ngenyek. Ya. Siapa sih dia? Enggak terpelajar. Hati-hati loh, saudara. Kadang-kadang kita ini bukan ukuran yang menjadi ukuran dunia itu yang juga dipakai oleh Tuhan sebagai ukuran. Berbeda justru. Murid-murid Tuhan Yesus siapa? Ya yang nonjol ya ada Lukas, seorang dokter, yang ada yang. Tapi kalau Petrus, Andreas, saya tadi lewat sepanjang dari Lasem sampai Tuban itu kan, di situ kan menyisir pantai, banyak kapal-kapal bahkan melewati pasar ikan. Saya selalu kalau melewati daerah Pantura itu ingat Petrus, Yohanes, Andreas, saudara. Lihat nelayan-nelayan nganui kayak jaring-jaringnya itu. Petrus itu dulu kayak gitu. Masih lumayan nelayan sekarang. Di rumahnya itu ada anten parabola, lihat TV, pakai handphone sekarang itu. Handphone. Dulu Petrus. Tambah ketinggalan zaman. Tapi ini adalah orang yang goncangkan dunia. Tuhan pakai. Jangan pernah menilai orang dengan rendah. Karena dia mungkin tidak terpelajar, karena dia mungkin orang rendahan,
orang miskin, anaknya tukang kayu. Wah, hati-hati saudara. Itu justru yang Tuhan pilih. Ya, jadi kita harus mengubah paradigma ini. Nah, di dalam Imamat 16, saudara, itu ditulis tentang imam besar Harun, bagaimana melakukan tugas-tugasnya setahun sekali di hari raya Yom Kippur. Jadi imam besar itu tugasnya masuk ke ruangan Maha Suci 1 tahun 1 kali, saudara. Persis di hari raya Yom Kippur. Di situ diceritakan, kemarin juga sudah dijelaskan waktu Yom Kippur. Seorang imam, kita taunya imam kan baca kitab suci, bersih, gagah. Tapi pada saat Yom Kippur, itu banyak orang mau berdamai dengan Tuhan. Bawa apa? Bawa kambing, bawa domba, bawa lembu. Sampai darahnya itu memenuhi jubahnya semua. Ini yang nyembelai darahnya. Tapi luar biasanya, ini jubah harus ditaruh di pelataran dan dia ganti baju untuk melakukan tugas-tugas yang lain. Dan jubah yang dipenuhi dengan darah itu tanpa di dry clean, tanpa dipenatukan, bersih sendiri lagi putih. Demikian juga 2 kambing yang diundi itu, ya kemarin kita sudah dijelaskan, itu ada di Imamat 16. Benang merah yang sebagai tanda kambing yang dipersembahkan kepada Asasel yang banyak bawa dosa dan kutuk itu, saudara. Itu harus mati di luar, harus mati di luar kemah. Dan benangnya bisa jadi putih, lambat laun jadi putih. Tapi setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, hal itu tidak terjadi lagi. Padahal bait suci masih ada. Imam-imam masih mempersembahkan. Makanya menurut catatan sejarah, 40 tahun sebelum bait suci dihancurkan oleh Jenderal Titus, sudah tidak terjadi lagi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menanggung, sudah memikul dosa-dosa itu. Seharusnya secara logika saja, imam-imam besar, orang-orang Yahudi, ya itu seharusnya kan ngelihat, ini memang betul Mesiasnya ini. Pas sebelum 40 tahun sebelum bait suci dihancurkan, itu sudah tidak terjadi lagi. Setelah tahun 70, setelah bait suci dihancurkan oleh Jenderal Titus, itu ya bait sucinya hancur, imamnya enggak ada. Sampai sekarang ini sudah campur aduk, sudah suku-sukunya juga, kadang-kadang orang Yahudi sendiri enggak tahu dia sukunya apa. Sudah kawin campur macam-macam, tapi mereka dari yang mempertahankan mereka seorang Yahudi adalah dari mama. Kalau mamanya Yahudi, itu keturunan Yahudi. Itu jadi ini mereka. Nah dari sini saudara, kita tahu bahwa sebetulnya apa yang ditulis di dalam Ibrani, ya, Ibrani 9, itu adalah penggenapan dari imam besar ini. Tuhan Yesus adalah imam besar yang masuk sekali ke tempat kudus yang jauh lebih besar, dikatakan di Ibrani situ. Sekali untuk selama-lamanya, tidak perlu berulang-ulang kali seperti imam besar mempersembahkan korban-korbannya. Nah kita betul-betul bersyukur saudara kalau kita itu bisa mengenal Tuhan Yesus. Ya, hal-hal yang dilakukan oleh imam-imam
di bait suci, itu sudah tidak perlu untuk kita. Karena imam besar kita adalah Tuhan Yesus. Tapi kita itu bisa diyakinkan gitu loh. Oh, berarti betul-betul berhenti semua hal yang berhubungan dengan penebusan, pendamaian. Misalnya tadi baju imam yang bisa putih sendiri. Ini benar-benar menurut catatan sejarah terjadi loh saudara. Karena apa? Karena pada saat setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu masih ada 40 tahun bait suci. Imam-imam besar juga masih ada. Tahun 70 baru dihancurkan. Menurut catatan sejarah sudah 40 tahun enggak terjadi. Karena apa? Karena di situ sudah diganti oleh Tuhan Yesus. Seharusnya kita dengan belajar begini, belajar dari Imamat 16 misalnya, yang ditulis juga oleh di Ibrani, dihubungkan dengan Tuhan Yesus, kita harus semakin yakin, wih benar ya Tuhan Yesus. Oh berarti imanku enggak salah terhadap Tuhan Yesus. Mestinya kita semakin yakin, semakin mantap. Kalau kita semakin yakin, semakin mantap, enggak gampang digoyahkan, saudara. Enggak gampang. Kita belajar di sini Tuhan Yesus sebagai pusat. Perjanjian Lama, Taurat, pusatnya Tuhan Yesus. Yang Perjanjian Baru pun pusatnya Tuhan Yesus. Roh Kudus menuliskan Torah ini di dalam hati. Torah ini artinya pengajaran. Jadi bukan tradisi-tradisinya ya. Kita betul-betul harus berpusatnya itu di Tuhan Yesusnya. Jadi buat apa kita belajar Perjanjian Lama? Kan belajar aja dari Perjanjian Baru. Saudara, Rasul Paulus, Rasul Petrus dan semua rasul-rasul, Stefanus dan sebagainya, itu semua ngutipnya Perjanjian Lama. Yang disebut Perjanjian Lama pada saat ada ayat yang berkata, Tuhan Yesus memberitakan Injil keluar masuk desa. Waktu Tuhan Yesus, di zaman Tuhan Yesus hidup dan melayani di dunia ini, Perjanjian Baru belum ada satupun yang ditulis. Injil apa itu berarti? Demikian juga setiap kali Tuhan Yesus berkata firman, firman. Semua Raja Daud berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Itu Perjanjian Baru ya belum ada. Iya kan? Kok kita itu bilang, kembali Perjanjian Lama, Perjanjian. Itu kelihatan enggak ngertinya, saudara. Belum ada Perjanjian Baru. Waktu misalnya firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Nah itu zaman Daud. Zaman Tuhan Yesus aja Perjanjian Baru belum ditulis. Tuhan Yesus disalib diperkirakan kurang lebih tahun 30 itu Perjanjian Baru yang paling pertama sekitar tahun 50-an. Jadi waktu Tuhan Yesus pelayanan di bumi itu belum ada ditulis Perjanjian Baru satupun. Nah juga para rasul itu mengutip juga Perjanjian Baru terus diuraikan gitu. Makanya saya sebut Perjanjian Baru itu surat-surat Paulus, Rasul Petrus dan sebagainya itu interpretasi dari Taurat. 4 Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu penggenapan penulisan tentang sejarah hidupnya Tuhan Yesus sebagai firman yang hidup, firman yang menjadi manusia. Tauratnya sama, pengajarannya sama, saudara. Ya kalau kita ngomong Torah itu jangan dianggap hukum-hukum. Torah itu pengajaran, penuntun untuk menuntun kita. Kalau istilah saya rambu-rambu. Makanya ada petunjuk,
ada peringatan, ada apa lagi? Rambu-rambu itu petunjuk, peringatan, larangan. Enggak semua tidak boleh ini, tidak boleh. Itu larangan. Ya, yang tandanya merah di peraturan lalu lintas itu dilarang masuk. Merah. Yang merah itu pokoknya itu larangan. Yang kuning itu peringatan. Licin di waktu hujan. Tikungan tajam. Tadi saya perjalanan hampir 7 jam itu lihat rambu-rambu terus. Enggak tahu jalan. Hei, kanan. 12 belok kiri, ya putar balik lagi. Kadang-kadang kalau nggak lihat rambu-rambu kan, yang warna biru itu petunjuk. Belok kiri, belok kanan, lurus. Jadi ada 3 rambu-rambu. Firman Tuhan juga begitu, saudara. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, ada larangannya. Peringatannya ada banyak. Petunjuknya ya ada banyak. Ya, seperti itu untuk mudah mencernanya. Jadi Torah pengajarannya itu tetap, saudara. Bahkan ditulis di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ini kita yang hidup di perjanjian baru, tapi pusatnya tetap Tuhan Yesus. Ya, ada banyak hal-hal yang juga semua itu penggenapannya di Tuhan Yesus. Semua di Tuhan Yesus, di Tuhan Yesus. Saudara, penggenapan semuanya itu ada di Tuhan Yesus. Semua yang dinubuatkan. Tapi kalau kita tidak tahu, gimana kita bisa semakin yakin? Kalau saya senang belajar lagi dari nubuatan-nubuatannya, ternyata benar loh penggenapannya. Dan ini masih banyak yang dimeteraikan. Daniel pasal 12 menuliskan seperti itu. Masih banyak yang termeterai. Tentang pergantian tahun Semita ke tahun Yobel. Tentang Tetrat Blood Moon. Yang sudah digenapi semua, tinggal 1 ini nanti 28. Pas Sukot nanti tinggal satu kali. Kok persis di hari raya yang ditulis di dalam kitab suci? Siapa yang berarti Tuhan pencipta alam semesta ini adalah Tuhan yang saudara dan saya sembah. Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Kalau Matius 1 dari Abraham ke Tuhan Yesua ada 42 generasi. Garis silsilanya ya ini, saudara. Akulah Yahweh, Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Ishak, Yakub. Yakub melahirkan 12 suku Israel, kemudian dari Yehuda teruskan sampai Tuhan Yesua. Saudara dan saya percaya Tuhan Yesua. Kalau ikut jalur ini, Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Bapa Yahweh. Anaknya Abraham ada yang jalur bukan Ishak, jalurnya Ismail. Nah itu asal usulnya sesembahan orang seberang. Banyak orang tidak ngerti, dipanggil-panggil. Kemarin saya sempat jelaskan dengan seseorang, loh kalau manggil-manggil nama yang ini, yang punya nama yang datang kan. Iya pasti itu sederhana aja. Ya jadi jalur kita itu saudara. Kita sudah belajar penggenapannya. Kok pas di hari raya Paskah, hari raya Sukot tahun 2014 bulan jadi darah. Tahun 2015 Paskahnya sudah, tinggal nanti 28. Buktikan sendiri. Ilmu pengetahuan pun sudah membuktikan. Kalau enggak NASA kan enggak menuliskan. Ya, bisa dipelajari. Di dalam catatan sejarah masuk. Itu Tuhan Yesus betul-betul real. Untuk membawa saudara dan saya ke rumah Bapa.
Sebagaimana Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat, jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah. Saudara, seorang rekan hamba Tuhan, saya bersyukur mendengar kesaksiannya yang di Kudus, papanya Pak Semi. Beliau sebelum berangkat, dia sudah siapkan semua. Yang ngatur nanti, yang masukkan advertensi kematianku nanti si A. Ini jasnya yang ini, sepatunya yang ini, baju-baju yang dibawa ini. Disiapkan. Yang khotbah, aku cuma 3 hari saja, ya. Jangan lama-lama. Yang khotbah hari pertama ini, yang khotbah hari kedua ini. Sudah dia yang ngatur nyusun, terus berangkat, saudara. Koyok mau pergi luar negeri aja, pesan-pesan dulu. Dan yang paling membuat saya juga betul-betul melihat luar biasanya Tuhan itu. Dia bilang, rumahku sudah selesai, besar ternyata rumahku. Saya bilang dengan beberapa hamba Tuhan saya temui di sana, tinggal rumah kita ya, mungkin rumah kita belum selesai, kalau sudah selesai kita udah panggil pulang. Saudara, berarti apa yang Tuhan Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jangan gelisah, jangan ini. Luar biasa Tuhan kita. Kita menyembah Tuhan yang benar. Kita menyembah Tuhan yang sesuai firman-Nya dikenapi secara detail. Mari kita sama-sama tunduk kepala.